Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fikih Dr. Haji Rusdiana Naflia, MPDI, yang telah meluangkan waktu kami berdiskusi pada pagi hari ini. Saya di sini sebagai pemateri pertama, di mana dalam diskusi pada pagi hari ini ada 3 pemateri. Yang pertama yaitu Andi, dan yang kedua Indri Nurlaili, dan yang ketiga Latania Ila Elia. Saya di sini pemateri pertama akan memaparkan diskursus aurat. Diskursus berasal dari bahasa Latin diskursus, yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik. Adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Michael Foucault. Dalam karya-karyanya, bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus dibangun oleh asumsi-asumsi yang umum, yang kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu. Foucault dalam karyanya mengenai kegilaan menyingkapkan adanya perubahan diskursus mengenai kegilaan pada abad pertengahan. Dalam abad ke-20 dengan mempelajari arsip dan dokumen sejarah pada abad pertengahan, ia menyimpulkan bahwa pada masa itu orang gila tidak dianggap berbahaya, namun dianggap memiliki kebijakan batiniah. Pengertian aurat. Aurat secara bahasa bermakna an-nafsu, yang berarti kurang atau aib. Adapun secara istilah, sesuatu yang tidak diboleh dilihat atau dipertontonkan. Menutup aurat wajib hukumnya, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama baik klasik maupun kontemporer. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Aisyah meriwayatkan bahwa saudaranya yaitu Asma binti Abu Bakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga tampak kulitnya. Kemudian beliau berpaling dan mengatakan, "Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan
apabila sudah datang waktu menstruasi, tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan ini dan sambil ia menunjukkan muka dan dua tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dalam fikih Islam wa adilatuh. Adapun pengertian lain tentang aurat, yaitu aurat diambil dari perkataan Arab aurah yang berarti keaiban, manakala dalam istilah fiqh pula aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seorang yang wajib ditutupi atau dilindungi dari pandangan. Aurat hanya bisa dilihat oleh mahram. Mahram sendiri adalah orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, atau masih dalam hubungan pernikahan. Selain itu, aurat juga boleh diperlihatkan dalam pasangan resmi, suami atau istri dan anak. Batas aurat laki-laki dan wanita. Batas aurat pada laki-laki adalah mulai dari pusar hingga lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Asfalis surrati wa fawqal rukbataini minal aurati. Yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi 3362. Ulama berpendapat bahwa pusar dan lutut bukan termasuk aurat laki-laki yang harus ditutupi. Banyak yang membolehkan kedua bagian tubuh ini terlihat. Batas aurat wanita. Batas aurat bagi wanita, semua anggota tubuhnya adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika udna an yu'rafna fala yu'dayin wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ulama berpendapat tentang batasan aurat bagi wanita. Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutupi. Manfaat menutupi aurat bagi wanita. Yang pertama, agar dapat menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, memelihara wanita dan masyarakat dari kerusakan dan tindakan yang keji. Yang ketiga, untuk menutupi aurat. Yang keempat, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan aurat laki-laki dan wanita menurut Al-Quran. Aurat lelaki pada bila-bila masa dan apabila bersama-sama sesiapapun adalah sama, yaitu antara pusar dan lutut. Tetapi bagi wanita terdapat perbedaan dalam beberapa keadaan, antara lain yaitu 1. Aurat ketika sholat. Aurat wanita ketika sembahyang adalah menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, aurat ketika sendirian. Aurat wanita ketika mereka sendirian adalah bagian anggota pusar dan lutut.
Ini berarti bagian tubuh yang tidak boleh dilihat antara pusar dan lutut. Yang ketiga, aurat ketika bersama mahram. Pada asasnya, aurat seseorang wanita dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut. Walaupun begitu, wanita dituntut agar menutup mana-mana bagian tubuh badan yang boleh menaikkan syahwat lelaki walaupun mahram sendiri. Perkara ini dilakukan bagi menjaga adab dan tatsusila wanita, terutama dalam menjaga kehormatan agar perkara-perkara sumbang yang tidak diingini tidak akan berlaku. Yang keempat, aurat ketika di hadapan lelaki bukan mahram. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, di hadapan lelaki bukan mahram, aurat wanita adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Yang kelima, aurat ketika di hadapan wanita kafir. Aurat wanita apabila berhadapan atau bergaul dengan wanita bukan Islam adalah tutup keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Abdullah bin Abbas menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya tidak halal kaum wanita Islam itu dilihat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, aurat ketika bersama suami. Apabila seorang istri bersama-sama dengan suaminya di tempat yang terlindung dari pandangan orang lain, maka Islam telah memberi kelonggaran dengan tiada membataskan aurat pada suaminya. Batasan aurat laki-laki dan wanita menurut 4 madhab. A. Madhab Hanafi. Batasan aurat menurut madhab Hanafi, aurat laki-laki mulai dari bawah pusar sampai bawah lutut. Hal ini berdasarkan maksur atau perkataan sahabat. Aurat laki-laki apa yang ada di antara pusar dan lututnya, atau apa yang ada di bawah pusar dan lututnya. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Firman Allah, janganlah orang-orang perempuan menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maksud perhiasan yang biasa tampak dalam ayat ini adalah wajah dan telapak tangan. B. Madhab Maliki. Madhab Maliki membagi aurat lelaki dan wanita ketika sholat dan di luar sholat kepada dua bagian. Pertama, aurat berat mughalladah dan aurat ringan mukhaffafah. Aurat berat pada lelaki adalah kemaluan dan dubur, sedangkan aurat ringan selain dari kemaluan dan dubur adalah fad atau paha. Menurut mazhab ini, bukanlah aurat. Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, pada perang Khaybar tersingkaplah pakaian Nabi dan nampaklah pahanya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Aurat berat wanita seluruh badan kecuali ujung-ujung badan dan dada. Yang dimaksud ujung badan adalah anggota ujung badan seperti tangan, kepala, dan kaki. Semua ujung badan itu tidak dianggap aurat berat ketika sembahyang. Mazhab Maliki membataskan apa yang dianggap aurat ringan pada wanita termasuk dada, lengan, leher, kepala, dan kaki. Sedangkan muka dan dua telapak tangan tidak dianggap aurat langsung pada mazhab ini. Pendapat mazhab ini banyak diikuti negara-negara Arab di Afrika Utara dan negara-negara Afrika. Disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Imam Malik berkata, jika wanita melakukan sholat sedangkan rambutnya tampak, atau dadanya tampak, atau punggung kakinya tampak, maka hendaklah ia mengulang selama masih dalam waktunya. C. Madhab Syafi'i.
Menurut madhab Syafi'i, aurat pada laki-laki terletak di antara pusar dan lutut, baik dalam sholat, tawaf, antara sesama jenis atau kepada wanita yang bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Aurat seorang mukmin adalah antara pusar dan lututnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis lain dikatakan, tutuplah pahamu karena paha termasuk aurat. Hadis riwayat Imam Malik. Batas aurat wanita termasuk seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan di bagian atas dan bagian bawahnya. Dalil mazhab ini adalah firman Allah, janganlah orang-orang perempuan menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Hadis Nabi mengatakan, Rasulullah melarang wanita yang sedang ihram memakai kopas atau sarung tangan dan niqab atau tutup muka. Hadis riwayat Bukhari. D. Madhab Hambali. Menurut madhab Hambali, aurat pada laki-laki terletak di antara pusar dan lutut. Dalil madhab ini sama dengan yang digunakan oleh madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis di atas. Disebutkan dalam Al-Muqtasar karangan Al-Ghiraqi mengatakan, maka jika ada sesuatu selain wajah yang terbuka dari wanita, maka ia harus mengulang sholatnya. Disebutkan pula dalam kitab Al-Hidayah karangan Al-Halutzani, aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajahnya, sedangkan mengenai kedua telapak tangan ada dua riwayat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.